Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade. Jelang seri 24 Hours Motos di sirkuit legendaris sirkuit de la Sarthe, sorotan besar justru datang kepada Hakim Danish. Namun kali ini bukan karena hasil balapnya, melainkan karena pernyataan percaya dirinya yang dianggap terlalu berlebihan oleh banyak fans Moto3 Asia. Dalam beberapa unggahan fans page Facebook, Hakim Danish tampil sangat yakin menghadapi seri Le Mans. Ia bahkan berbicara dengan penuh optimisme mengenai peluang tampil dominan sejak sesi latihan bebas pertama atau FP1. Dengan membawa modal hasil positif dari balapan sebelumnya, Hakim merasa dirinya memiliki keuntungan besar karena sudah mengenal karakter sirkuit Le Mans sejak tampil di Red Bull Rookies Cup musim lalu. Berbekalkan momentum positif daripada perlombaan lalu, saya menyasarkan keputusan lebih baik pada pusingan ini. Saya perlu bermula garang sejak sesi latihan bebas pertama atau FP1, cepat menyesuaikan diri dengan litar serta corak tunggangan, dan kekal fokus sepanjang perlombaan. Menjelang pusingan 5 di Le Mans, ia adalah antara litar yang saya gemari. Saya mempunyai pengalaman beraksi di sini pada saingan Red Bull Rookies Cup tahun lalu. Namun saya sadar kali ini cabarannya pasti berbeda dalam kejuaraan dunia Moto3, ujar Hakim Danish. Namun alih-alih mendapat pujian, ucapan tersebut justru memancing banyak reaksi dari fans balap Asia. Terutama karena sebagian orang menilai nada bicara Hakim terlalu percaya diri dan mulai meremehkan rival-rivalnya, termasuk Veda Ega Pratama yang belakangan justru tampil semakin mengejutkan. Banyak penggemar menilai bahwa Le Mans bukanlah sirkuit yang mudah ditebak. Trek dengan cuaca ekstrim dan karakter teknikal tinggi itu sering menghadirkan kejutan besar. Dan di tengah rasa percaya diri Hakim Danish, nama Veda Ega malah semakin mendapat sorotan karena kemampuannya beradaptasi cepat dalam berbagai situasi sulit. Beberapa fans bahkan menyebut hukuman terbesar untuk seorang pembalap bukanlah penalti atau sanksi, melainkan ketika rasa percaya diri yang terlalu tinggi akhirnya dipatahkan langsung oleh kenyataan di lintasan. Apalagi Veda Ega dikenal sebagai tipe pembalap yang jarang banyak bicara, tetapi sering memberi jawaban langsung lewat performa di trek. Kini suasana menjelang Le Mans semakin panas. Banyak pihak penasaran apakah keyakinan besar Hakim Danish benar-benar akan terbukti sejak FP1. Atau justru menjadi bumerang yang membuat tekanan terhadap dirinya semakin besar. Karena di level kejuaraan dunia seperti Moto3, satu hal yang selalu berlaku adalah lintasan tidak pernah peduli dengan ucapan siapapun. Semuanya akan ditentukan oleh siapa yang paling cepat ketika lampu hijau benar-benar menyala. Dalam perjalanan menuju seri 24 Hours Motos di sirkuit de la Sarthe, nama Hakim Danish mendadak menjadi pusat perhatian bukan karena prestasi, tetapi karena kontroversi pernyataannya yang dianggap terlalu percaya diri oleh banyak fans balap. Ucapan-ucapan yang awalnya dimaksudkan untuk menunjukkan mentalitas kompetitif justru berubah menjadi bahan perdebatan luas di kalangan fans balap. Gelombang reaksi di media sosial setelah pernyataannya tersebar di berbagai platform, terutama kutipan tentang keyakinannya meraih hasil terbaik sejak FP1, media sosial langsung dipenuhi respon keras. Banyak netizen menilai gaya komunikasinya terlalu overconfident untuk seorang pembalap muda yang masih membangun karir di Moto3. Video dan potongan wawancara yang sebelumnya hanya biasa saja mulai diedit ulang dengan narasi yang lebih tajam. Komentar-komentar negatif pun menyebar cepat membuat namanya trending dalam konteks yang tidak menguntungkan. Perubahan persepsi fans internasional, sebelum kontroversi ini, Hakim Danish dikenal sebagai salah satu talenta muda Asia yang menjanjikan. Namun setelah pernyataannya dianggap meremehkan rival, persepsi itu mulai berubah. Sebagian fans internasional yang sebelumnya netral mulai melihatnya sebagai pembalap yang terlalu cepat bicara sebelum hasil membuktikan. Di forum-forum balap Eropa, diskusi tentang dirinya lebih banyak berisi kritik daripada analisis performa. Banyak yang menilai bahwa di level kejuaraan dunia seperti Moto3, sikap rendah hati dan konsistensi lebih dihargai daripada sekedar percaya diri yang diumbar ke publik. Tekanan dari dalam negeri, di Malaysia sendiri, reaksi tidak kalah besar.
Sebagian pendukung merasa kecewa karena ekspektasi yang sudah tinggi justru tidak diimbangi dengan hasil yang stabil di lintasan. Kritik mulai muncul di media lokal dan komunitas motorsport dengan narasi bahwa hakim terlalu cepat diletakkan di atas panggung besar sebelum waktunya. Hal ini menciptakan tekanan ganda. Di satu sisi, ia harus membuktikan diri sebagai pembalap muda potensial, di sisi lain ia harus menghadapi kekecewaan publik yang berharap lebih besar dari dirinya. Reputasi yang ikut terdampak. Dalam dunia balap profesional, reputasi bukan hanya dibangun dari hasil balapan, tetapi juga dari cara seorang pembalap membawa diri di luar lintasan. Dalam kasus Hakim Danis, narasi publik mulai bergeser dari talenta muda menjanjikan menjadi pembalap yang terlalu percaya diri. Hal ini berdampak pada citra digitalnya. Nama Hakim lebih sering muncul dalam konteks kontroversi berbanding pencapaian. Bahkan beberapa diskusi sponsor dan pengamat mulai menyoroti pentingnya komunikasi publik yang lebih terkontrol bagi pembalap muda. Beban mental menjelang Le Mans, menjelang balapan di Le Mans, tekanan itu mulai terasa bukan hanya secara eksternal, tetapi juga mental. Setiap sesi latihan, setiap catatan waktu, dan setiap kesalahan kecil seakan menjadi sorotan besar. Di pedok, fokus yang seharusnya hanya tertuju pada adaptasi motor dan strategi balap, kini bercampur dengan beban opini publik. Ini menciptakan balapan tambahan di luar trek, bagaimana menjaga ketenangan di tengah kritik yang terus mengalir. Kesimpulan situasi, dalam narasi ini, hukuman terberat yang dialami Hakim Danis bukanlah sanksi resmi dari penyelenggara, tapi konsekuensi sosial yang datang dari dunia digital dan ekspektasi publik. Dari sorotan tinggi sebagai calon bintang, ia berubah menjadi sosok yang harus berjuang lebih keras, bukan hanya melawan rival di lintasan sirkuit de la Sarthe, tetapi juga melawan tekanan opini, keraguan, dan hujatan yang membentuk ujian mental paling berat dalam karirnya sejauh ini. Dalam narasi yang berkembang menjelang seri 24 Hours Motos di sirkuit de la Sarthe, situasi antara Hakim Danis dan Veda Ega Pratama semakin menjadi sorotan publik. Banyak penggemar menilai bahwa semua tekanan yang kini menimpa Hakim Danis adalah balasan tidak langsung atas sikap dan pernyataannya sebelumnya yang dianggap terlalu percaya diri. Ucapan-ucapan yang sempat viral, terutama yang bernuansa keyakinan tinggi untuk mendominasi sejak FP1, kini berbalik menjadi bahan evaluasi publik ketika performa dan hasil belum sepenuhnya membuktikan klaim tersebut. Di sisi lain, Veda Ega Pratama justru tampil dengan karakter yang berbeda. Ia dikenal lebih tenang, tidak banyak bicara di media, dan memilih menjawab semua ekspektasi lewat hasil di trek. Perbedaan gaya inilah yang kemudian membuat banyak fans mulai membandingkan keduanya, bukan hanya dari sisi kecepatan, tetapi juga dari sikap dan kedewasaan di luar trek. Di media sosial muncul narasi bahwa tekanan besar yang kini menimpa Hakim Danis adalah konsekuensi dari exposure berlebihan yang ia bangun sendiri. Banyak komentar menyebut bahwa dunia balap tidak hanya menguji kecepatan, tetapi juga kerendahan hati. Ketika ekspektasi tidak sejalan dengan hasil, publik dengan cepat mengubah pujian menjadi kritik. Namun di balik semua itu, dunia balap tetap berada di tangan trek, bukan opini. Semua perdebatan, hujatan, dan narasi balasan tersebut pada akhirnya hanya akan diuji di Le Mans yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya, satu-satunya jawaban yang benar-benar dihitung bukanlah kata-kata, melainkan waktu putaran dan bendera finish. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga.
Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sports sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.